Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tugas besar kami di mata kuliah praktikum Desain Teknik Lingkungan 2. Yang pertama, latar belakangnya. Masalah penyediaan air bersih dalam hal kualitas, kuantitas, dan kontinuitas saat ini menjadi perhatian khususnya negara-negara maju maupun negara yang sedang berkembang di Indonesia. Sebagai salah satu negara berkembang dari permasalahan penyediaan air bersih bagi masyarakatnya. Perencanaan instalasi pengelolaan air minum tidak bisa dilakukan sembarangan dan harus mempunyai master plan sendiri, karena bangunan instalasi pengelolaan air minum ini harus mampu bertahan dan beroperasi dalam jangka waktu yang cukup panjang, sekitar 20 sampai 40 tahun. Selanjutnya, maksud dan tujuan pada tugas besar kami. Penulisan tugas besar ini, perencanaan bangunan pengelolaan air minum ialah untuk memenuhi syarat lulus dari mata kuliah praktikum Desain Teknik Lingkungan 2 yang ada di jurusan Teknik Lingkungan, serta dapat merencanakan bangunan pengelolaan air minum berdasarkan karakteristik. Sedangkan tujuan dari penulisan tugas besar ini, perencanaan pembangunan pengelolaan air minum, ialah yang pertama, memahami mengenai perencanaan bangunan unit pengelolaan air minum dan melihat dan menentukan sumber air yang digunakan. Selanjutnya, mempelajari perhitungan dimensi BPAM berdasarkan kriteria desain dan data-data yang tersedia. Selanjutnya, ruang lingkup. Ruang lingkup dari perencanaan instalasi pengelolaan air minum di Aceh Besar. Pada laporan ini dilakukan perhitungan desain yang telah diperhitungkan baik secara pengolahan anggaran biaya di Aceh Besar. Yang selanjutnya, peraturan Pemerintahan RI nomor 40 tahun 2015 tentang penyerahan air minum. Peraturan Pemerintahan Kesehatan nomor 32 tahun 2017 tentang standar baku mutu air. Yang ketiga, PP nomor 112 tahun 2015 tentang penyediaan air minum. Selanjutnya, PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya, umum. Kabupaten Aceh Besar memiliki cukup luas wilayah 2.903,50 km per kubik yang terdiri dari 23 kecamatan, 68 mukim, dan 604 kampung, dan memiliki 37 pulau. Wilayah laut kewenangan sejauh 4 mil sejauh garis pangkal seluas 1.355,90 km per kubik. Selanjutnya, desain. Mungkin Ibu bisa melihat desain kami. Pertama, kualitas air baku, proyeksi penduduk, tingkat pelayanan, perbandingan, dan kriteria desain. Kriteria desain ini rancangan pengelolaan air minum yang akan didesain pada Kabupaten Aceh Besar bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bangunan pengelolaan yang akan digunakan dalam proses pengelolaan air minum. Selanjutnya, desain layout BPAM, river intake, covlog, sedimentasi, filtrasi, disinfeksi, dan reservoir. Sekian untuk penjelasan tentang tugas besar kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses berjalannya PDAM. Secara umum, pengelolaan air bersih terdiri dari 3 cara, yaitu pengelolaan secara fisika, kimia, dan biologi.
Pengelolaan secara fisika dilakukan dengan memanfaatkan sifat mekanis dari air. Contohnya dengan melakukan pengendapan filtrasi atau penyaringan, adsorpsi atau penyerapan tanpa adanya penambahan bahan kimia. Selanjutnya, apa yang dilakukan PDAM? Perusahaan daerah air minum disingkat merupakan salah satu unit perusahaan daerah yang bergerak dalam distribusi air bersih di masyarakat umum. Selanjutnya, bagaimana proses water treatment di dalam pengelolaan PDAM ini? Water treatment plant atau disebut dengan WTV atau instalasi pengelolaan air atau disebut dengan IVA merupakan sarana penting di seluruh dunia yang akan menghasilkan air bersih dan sehat untuk dikonsumsi. Biasanya bangunan atau konstruksi ini terdiri dari 5 proses, yaitu koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, dan disinfeksi. Selanjutnya, proses intake. Intake atau building merupakan sebuah bangunan yang berfungsi untuk tempat pertama kalinya air dari sumber masuk dari air sungai masuk ke intake. Bangunan ini dilengkapi dengan screen bar yang berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang ikut tergenang dalam air. Sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.